Perkenalkan, nama saya Christian Herdianti Melendes, NIM 1914-2010-061. Saya mahasiswa dari Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, semester 6. Dan video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat, dosen pengampu Nurse Olvin Manengkei, Escape MKes. Baik, pada kesempatan saat ini saya ingin menjelaskan mengenai triase IGD dan 4 kategori dari triase IGD. Triase IGD digunakan untuk menentukan pasien mana yang akan mendapatkan penanganan lebih dulu di ruangan instalasi gawat darurat rumah sakit. Metode triase ini dibagi menjadi beberapa kategori yang dibedakan oleh warna dan disesuaikan dengan kondisi kegawat daruratan pasien. Proses triase atau penentuan pasien prioritas di IGD bertujuan untuk mendapatkan urutan penanganan berdasarkan tingkat kegawat daruratan pasien, seperti kondisi cedera ringan, cedera berat, yang bisa mengancam nyawa lebih cepat, atau sudah meninggal. Triase IGD umumnya diterapkan ketika sistem perawatan medis di rumah sakit sedang kelebihan beban. Artinya, orang yang membutuhkan perawatan lebih banyak daripada sumber daya yang tersedia. Misalnya, pada kejadian bencana alam, pandemi, atau kecelakaan massal. 4 kategori triase di IGD. Ada 4 kategori warna dalam sistem triase IGD, dan setiap warna memiliki arti masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Berikut ini adalah penjelasan dari keempat kategori warna pasien. 1. Kategori warna merah. Pasien dengan kategori merah adalah pasien prioritas pertama yang membutuhkan pertolongan segera. Contoh pasien dengan kategori ini adalah pasien cedera kepala berat, luka bakar tingkat 3, serangan asma akut, serangan jantung atau shock anafilaktik. Pasien dengan kondisi tersebut biasanya akan ditempatkan di area khusus, yaitu area resusitasi. Kedua, kategori kuning. Pasien dengan kategori kuning juga membutuhkan tindakan segera, hanya saja tidak dalam kondisi kritis. Contoh pasien dengan kategori ini adalah korban kecelakaan dengan luka robek. Penanganan dan perawatan terhadap pasien akan dilakukan di area khusus tindakan. Yang ketiga, kategori hijau. Pasien dengan kategori hijau umumnya mengalami cedera ringan dan masih mampu berjalan, serta mencari pertolongan sendiri. Misalnya luka lecet setelah kecelakaan, atau demam tinggi tetapi kondisi vital stabil. Pasien dengan kategori hijau biasanya akan ditempatkan di ruangan observasi. Keempat, kategori hitam. Kategori hitam hanya diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak mungkin ditolong lagi atau sudah meninggal ketika dibawa ke IGD. Baik, kita masuk dalam pembidaian, dan untuk pembidaian sendiri yaitu merupakan tindakan imobilisasi eksternal bagian tubuh yang mengalami patah tulang menggunakan alat bernama bidai dan dipasang dengan menyesuaikan bentuk tubuh agar tidak terjadi deformitas atau perubahan bentuk tubuh tidak sesuai anatomis tubuh. Kita masuk dalam alat. Yang pertama ada 2 bambu atau bidai, kain 1, kain kedua, dan kain ketiga. Pengecekan cedera ekstremitas, atas dan telapak tangan pada fraktur terbuka, maka perlu dilakukan kontrol perdarahan terlebih dahulu, serta pengambilan fragmen tulang yang menonjol atau keluar lewat luka.
Apabila pendarahan sudah dikontrol, baru lakukan pembidaian. Pemasangan alat pasang bidai atas dan bawah. Tangan pemasangan. Yang pertama, pastikan angkat lengan pasien dengan hati-hati agar pasien tidak terasa sakit. Rapikan kain tersebut agar lebih mudah diikat sebentar. Kemudian ikat kain pertama dengan hati-hati. Jangan terlalu kencang. Kemudian kain kedua, jangan terlalu kencang. Dan ikat kain ketiga, pastikan pasien tidak terasa sakit. Pengecekan lengan apakah perdarahan atau kebiruan pada pasien. Halo, untuk kalian yang masih bingung mau kuliah di kampus swasta yang berkualitas tinggi, ayo bergabung dengan kami di Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tahu kenapa? Karena di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan itu sudah terakreditasi B loh. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo menjadi bagian dari kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.